One, two, three, four, yo. Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan peperangan yang sangat menarik, di mana prajurit Asura versus Dewa Langit yang sudah benar-benar dimulai, dan baku hantam pun terjadi di perjalanan prajurit Asura yang sedang berjalan menuju Istana Langit. Jiwaku makin menggebu-gebu, aura bertarungku makin meningkat saja. Gila, apa ini karena hadiahnya kepala Dewa Langit dan itu akan menjadi milikku, ucap para prajurit Asura yang sudah makin mengganas di sana. Lalu menukik indah dengan para naganya, dan prajurit langit pun berkata, semuanya kita akan tunjukkan kekuatan prajurit langit yang sesungguhnya, sambil bersiap-siap untuk menahan serangan mereka dengan busur panahnya. Sementara itu, di saat yang bersamaan kedua orang terkuat di surga sedang bekerja sama untuk mengalahkan para kroco-kroco Asura dengan mudahnya. Para prajurit Asura ini sangatlah menjijikan. Aroma bau darahnya jangan sampai menyentuhku, ucap Dewa Guan Yin. Jangan terlalu meremehkan mereka. Kekuatan dan tekad Asura bisa membuat orang-orang terkejut, ucap Dewa Rulai. Kau berhutang satu padaku, ucap Dewa Rulai. Dewa Rulai, kau terlihat tenang sekali, ucap Dewa Guan Yin. Sebaiknya serahkan saja tempat ini padaku. Kau bantulah tempat lain. Tekanan dari Raja Asura Rau teruslah bertambah dan takutnya menjadi masalah, ucap Dewa Rulai. Asura menyerang dari 4 sisi. Kita tak tahu semua sisi bisa dikendalikan atau tidak. Kalau Asura berhasil menembus pertahanan dan masuk ke Istana Langit, maka semangat para pasukan langit akan terpukul, ucap Dewa Guan Yin. Oh, jadi begitu, kau ingin aku pergi ke semua barisan jalur, ucap Dewa Rulai. Hanya kau yang bisa melakukannya, ucap Dewa Guan Yin yang mempercayakan semua pada Dewa Rulai. Prajurit Istana Langit yang hebat ada banyak, tapi sekarang hampir tidak ada. Tolong kamu kembalilah, ditugaskan untuk di luar agar tidak bisa melepaskan diri, ucap Dewa Guan Yin. Aku mengerti, kuserahkan tempat ini padamu Dewa Guan Yin, ucap Dewa Rulai. Berhati-hatilah pada Raja Asura Rau, kekuatannya tidak kalah dariku, ucap Dewa Rulai kepada Dewa Guan Yin yang mengingatkannya. Lalu Dewa Rulai pun pergi ke sisi lain. Kau memiliki perasaan ke Raja Asura Rau sebagai teman, bukan? Tentu saja kau tidak akan bertarung. Dan aku mengerti akan hal itu, serta harus aku yang melakukannya, ucap Dewa Guan Yin. Lalu Dewa Guan Yin pun diserang oleh para pasukan Asura sambil berkata, kau adalah Dewa Guan Yin kan? Kemarilah dan biarkanlah kepalamu kami bawa, ucap para prajurit itu. Akan tetapi Dewa Guan Yin pun menyerang mereka dengan jurus 1000 tangan miliknya sambil berkata, jangan berebutan seperti itu, semua akan kebagian kok, ucap Dewa Guan Yin dengan kesombongannya. Dan mereka pun didorong oleh Dewa Guan Yin dengan jurus 1000 tangan yang membuat para prajurit Asura terjatuh seketika. Namun di saat yang bersamaan juga aura pembunuh dingin pun muncul. Dan aura pembunuh dingin ini bukan petarung naga biasa, ucap Dewa Guan Yin yang menatap Raja Asura Rau yang sudah ada tepat di depan matanya. Memang berbeda sekali ya dewa yang setara dengan Dewa Rulai di dunia ini. Ternyata kau Dewa Guan Yin, dan kau pantas untuk mati di tanganku, ucap Raja Rau yang sudah meloncat sambil menghunuskan 2 pedang iblisnya. Apa dia Raja Asura Rau kah? Ucap Dewa Guan Yin yang belum kenal dengannya. Pasukan langit yang menyambut kita dengan berada di batu raksasa. Pasukan darat kita menjadi tidak bisa lewat situ. Kita harus membantu mereka dan habisi mereka dulu di sini, ucap para prajurit Asura sambil memanah para prajurit langit dari atas langit. Semuanya pasang posisi bertahan kalian. Hujan panah akan datang, ucap para prajurit langit. Dan panah itu pun ditembakkan kepada prajurit langit. Namun Dewa Erlang yang melihatnya langsung menyerang pasukan berpanah itu dengan mengobrak-ngabrik dengan panah apinya yang membuat para pasukan itu mati seketika. Para prajurit langit pun berkata, akhirnya tekanannya menjadi berkurang. Baguslah Jenderal Deva. Lalu Dewa Erlang pun berkata, serangga terbang ini adalah pasukan barisan dari Raja Tangisan Vilmacitra. Hei Jenderal Deva Dewa Erlang, anjing penjaga yang tidak akan bisa mati, ucap Raja Asura Vilmacitra. Raja Tangisan, ucap Dewa Erlang. 12 dewa langit kalian, hanya kau yang tersisa seorang saja. Sudah 2 atau 3 yang kumakan waktu itu, ucap Raja Asura Vilmacitra. Dan yang paling terakhir pasti yang paling nikmat, iya kan, ucap Vilmacitra.
Sementara itu, di sisi lain, Raja Barat pun sedang menunjukkan kekuatan petirnya yang sangatlah dahsyat. Gendang petir yang luar biasa, pasukan Asura terpecah belah di sana, ucap Raja Barat sambil memukul gendangnya. Dan boom, ledakan bertubi-tubi pun muncul di sana, serta berhasil membuat para pasukan Asura terjatuh dari burungnya. Meskipun aku hanya memiliki satu tangan, tapi kekuatanku lebih terpusat, ucap Raja Barat. Pasukan Gagak Hitam Karakata, jangan harap kau bisa melewati pembatas suara gendangku, ucap Raja Barat yang sudah mulai serius. Sementara itu, di sisi lain juga Raja Timur sedang kedatangan tamu. Para Asura sudah datang, jangan sampai ada yang lolos. Bunuh mereka semua, ucap Raja Timur. Lalu para jinggang pun bergerak semua sambil berkata, ini adalah pertarungan penting bagi kita, tunjukkan hasil latihan kita selama ini. Melawan Asura adalah saatnya untuk membangun karir, serta biar mereka melihat kemampuan pasukan langit yang sebenarnya. Hancurkan para Asura, ucap para jinggang yang memukul dan mulai brutal melawan para Asura itu. Pasukan ikan terbang Badi hanya menguji, tentu saja masih bisa dihadapi. Pasukan langit sudah bertarung dari segala sisi, ucap Raja Timur. Aduh, kerugian pertarungan ini tidaklah sedikit pastinya, ucap Raja Timur yang khawatir. Sementara itu, di sisi lain, Istana Langit Dark Shadow, seseorang melapor kepada Xintian dan berkata, lapor Kaisar Langit, informasi saat ini tidak mungkin salah lagi. 4 Raja Asura bergabung menyerang Istana Langit. Istana Langit mengerahkan seluruh pasukannya untuk melawan dari segala sisi. Oh, benarkah? Ucap Xintian. Musuh utama kita adalah Dewa Langit. Kau ingin menghadapi masalah besar? Peperangannya baru saja dimulai. Saat ini pasukan Asura belum bisa menerobos Istana Langit. Kedua pihak sedang bertarung. Dasar bodoh, mencari masalah dengan Asura. Bahkan tidak akan dilepaskan begitu saja, ucap Ringstar. Ini adalah kesempatan yang bagus, jarang sekali loh, ucap si gendut itu. Kalau kita ikut campur dunia langit, pasti akan kalah, ucap Suzaku. Namun Xintian menjawabnya dengan beda. Kita harus berhati-hati. Asura menyerang Istana Langit. Kalau kita ikut campur, mereka mungkin akan berbalik menyerang kita. Mereka menggigit sesuka hati. Kita berniat membantu melawan Dewa Langit, tapi mungkin malah kita yang akan mati, ucap Xintian dengan tatapan tajamnya. Apa benar kita cuma bisa duduk saja, ucap Ringstar yang kecewa dengan keputusan Xintian. Memang benar, kesempatan ini bagus untuk kita, tapi kita harus mengendalikan dengan baik. Pasukan Istana Langit tidak bisa diremehkan. Waktu itu kita mendapatkan keuntungan karena kita menyerang tiba-tiba, ucap Xintian. Saat ini mereka menghadapi kekacauan dengan tenang. Bahkan Asura yang kuat saja kesusahan di sana. Sekarang ini mungkin akan berlangsung sangatlah lama, kemungkinan ratusan tahun, ucap Xintian. Yang perlu kita lakukan bukanlah ikut campur. Ini saatnya untuk Dark Shadow bangkit. Turunlah ke dunia manusia dan lepaskanlah hubungan Istana Langit dengan Pulau Apung. Perintah langsung dari Xintian, Raja Dark Shadow. Oke, kita lepaskan sekitar 300 buah ini. Dan Istana Langit Dark Shadow pun mulai turun ke bumi. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.